Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Dianawati, NIM F43223222016. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Fakultas Pendidikan STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah Landasan Kependidikan yang diampu oleh Ibu Dinetrio Ratnasari MPD. Di sini saya dengan narasumber saya, Ibu Yati. Baik Ibu, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yati Asnati. Saya seorang guru SD di SD Negeri 1 Cilayang, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak. Baik Bu, mungkin kita akan memulai sesi wawancaranya. Di sini saya akan menanyakan, apa sih motivasi Ibu ingin menjadi seorang guru? Motivasi saya ingin menjadi seorang guru ya karena saya suka dengan profesi seorang guru, terutama dalam bidang mata pelajaran. Khususnya saya ingin mencerdaskan anak bangsa. Jadi motivasi saya mau menjadi seorang guru itu adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, apa pengalaman atau kesan Ibu saat pertama kali bekerja sebagai guru? Kesan pertama kali ngajar ya. Jadi pesan saya pertama kali saya menjadi seorang guru dan menghadapi murid-murid di kelas itu ketika ada anak murid yang menanyakan langsung tentang identitas saya gitu kan. Pertama emang itu anak-anak suka menanyakan, Bu dari mana, namanya siapa. Jadi interaksi antara guru dan siswa itu yang lebih menyenangkan. Itu kesan saya yang pertama. Menyenangkan ya Bu. Terus di sini apa tujuan Ibu menjadi seorang guru? Tujuan saya menjadi seorang guru yang tadinya kan sama dengan motivasi ya. Yang pertama itu pengen mencerdaskan anak bangsa, pengen mendidik anak bangsa Indonesia supaya menjadi terarah hidupnya. Jadi supaya tidak beragazul menjadi anak jalanan gitu kan. Nah, itu intinya. Jadi tujuannya itu ingin mencerdaskan anak bangsa dan juga ingin mendidik anak supaya berkepribadian yang baik. Ya Bu, makasih. Di sini sudah berapa lama Ibu menjadi seorang guru, Bu? Saya menjadi seorang guru pertama kali saya menghonor itu pada tahun 2009. Alhamdulillah sekarang saya sudah diangkat. Berarti kalau dari tahun 2009 berapa tahun ya? 14 ya? 14 tahunan, 15 tahunan ya? Iya, perkiraan seperti itu, Bu. Ya. Bagaimana cara Ibu menangani anak yang susah untuk belajar? Ketika kita di dalam kelas pasti kita suka menemukan anak yang suka belajar. Nah, caranya kita melakukan pendekatan terhadap anak tersebut, menanyakan kepada anak tersebut, kenapa nggak mau belajar gitu, ada kesulitan kah terhadap pelajaran ini. Jadi anak itu didekati, ditanya apa masalahnya, kok kenapa nggak mau belajar gitu. Nah, ketika sudah tahu permasalahan anak, baru kita ngasih motivasi terhadap anak tersebut. Jadi upayanya melakukan pendekatan kepada siswa. Melakukan pendekatan kepada siswa, kemudian kita memberikan motivasi juga. Iya, Bu. Di sini usaha apa yang Ibu lakukan agar kelas lebih kondusif? Ketika kita di dalam mengajar di dalam kelas pasti anak-anak ada bosannya. Nah, biar bagaimana supaya anak lebih kondusif belajar. Nah, lebih kondusif, lebih semangat. Nah, kita memberi ini jangan hanya pelajaran ilmu pengetahuan saja yang diajarkan kepada anak supaya anak tidak bosan. Nah, supaya anak lebih kondusif ya kita kasih hiburan dulu, misalkan. Tapi hiburannya berkaitan dengan mata pelajaran, dengan pelajaran tersebut. Kalau misalkan kita belajar tentang alam ya kita nggak kasih ke anak nyanyian tentang alam, ajak anak keluar gitu kan. Terus ketika ada anak yang tidak belajar dengan kondusif, kita tegur dengan baik-baik, kita ajak supaya anak itu menyenangkan. Intinya kita ajak anak supaya dalam belajar tersebut lebih menyenangkan sehingga anak kan kondusif untuk belajar gitu. Adakah masalah atau kesulitan untuk seorang pengajar ketika mengajar?
Kalau kesulitan pasti ada, karena di dalam satu kelas itu kan anak mempunyai watak yang berbeda. Itu ada anak yang cepat tangkap, ada anak yang susah tanggap gitu. Apalagi yang mempunyai kebutuhan khusus. Misalkan kan dia kurang pendengaran, bicaranya tidak fasih. Nah, pasti itu ada kesulitan kita untuk belajar. Nah, tapi dalam kesulitan itu ya kita harus lebih mendekati anak, apalagi yang mempunyai kebutuhan khusus, terus lebih memahami bahasa isyaratnya gitu. Ketika berbicara, kalau misalnya kurang pendengarannya, kita sedikit keras, bukan membentak Ya. tapi keras gitu. Nah, ada masalah-masalahnya, ada anak yang sulit sekali untuk menerima pelajaran atau tidak cepat tangkap gitu. Nah, kita kasih arahan dengan secara pelan-pelan sehingga anak tersebut bisa memahaminya gitu. Jadi kita sebagai seorang guru ya jangan bosan-bosan untuk mengingatkan, untuk ngasih support sama anak gitu, untuk ngasih ngasih motivasi, ngasih arahan, ngasih pengertian gitu. Oh, pelajaran ini seperti ini caranya, secara pelan-pelan gitu. Iya, Bu. Di sini pencapaian dan kesuksesan apa yang Ibu dapat selama menjadi seorang guru? Kalau pencapaian, mungkin pencapaian secara internal aja ya di dalam sekolah, apalagi terutama terhadap anak-anak gitu. Nah, pencapaiannya itu ketika kita ngasih pelajaran terhadap anak-anak langsung bisa, nah itu kita udah merasa senang. Itu ternyata pencapaian saya memberikan pelajaran, menjelaskan pelajaran terhadap anak, mungkin sama anak dianggap mudah, dan alhamdulillah mereka bisa langsung memahami. Itu pencapaian saya gitu kan. Apalagi ketika kita ujian ulangan ngasih soal kepada anak bisa mengerjakan soal dengan baik gitu. Nah, itu pencapaiannya, karena pencapaian seorang guru itu lebih ke keberhasilan anak dalam belajar. Keluh keluh kesah apa yang Ibu rasakan selama menjadi seorang guru? Keluh kesahnya, nah kalau keluh kesahnya ada sih, ketika kita mengeluh, ada anak yang bandel, susah dibilangin, mungkin itu ya, namanya juga anak-anak, apalagi anak SD. Terlalu aktif, yang banyak yang lari-lari gitu. Kalau misalkan ada anak yang yang susah dibilanginnya, bukan melawan terhadap guru juga, tetapi dia itu suka menjaili temannya sendiri. Iya, jadi ngegalakin temannya sendiri, bukan menggalakin sih, namanya itu suka menjaili gitu ya, main-main terhadap temannya ketika di jam pelajaran. Itu sudah hal yang biasa. Nah, ketika itu kita mungkin merasa kesel, merasa apa gitulah, namanya juga anak ya, tapi kita harus bisa memaklumi juga terhadap anak, dan jangan sekali kita mengintimidasi anak tersebut ketika anak tersebut berperan aktif gitu ya. Sebenarnya bukan nakal ya, tapi berperan aktif, karena itu masa kanak-kanak, masa anak remaja di tingkat SMP, bukan, itu kan masih anak-anak, wajar. Di sini bersediakah Ibu untuk memberikan pesan dan motivasi kepada kami para calon guru, Bu? Motivasi saya terhadap para calon guru, terutama guru SD, rajin-rajinlah untuk bersikap sabar, karena dalam menghadapi anak-anak itu berperan aktif dalam mendidik dan membentuk karakter anak itu. Kalau misalkan kita membentuk dan mendidik karakter anak itu, kita harus mencontohkan yang berawal dari kita sendiri. Kita harus bersopan santun, berbicara lemah lembut, merangkul anak. Kalau ada anak yang nangis, kita berikan kasih sayang. Kalau ada anak yang nakal, kita berikan kasih sayang. Jadi intinya harus bisa menahan emosi dan harus bisa menahan diri kalau untuk mau menjadi seorang guru, terutama guru SD itu ya. Jadi harus banyak-banyak bersabar gitu. Iya, bersabar, harus banyak mengasih arahan terhadap anak, mengasih motivasi. Itu anak-anak waktu masa-masanya bermain gitu kan, diharuskan untuk belajar. Nah, itu. Jadi tapi jangan terlalu menekan terhadap anak, ya harus belajar, harus bisa ini, nggak usah, jadi pelan-pelan gitu. Baik Bu, terima kasih. Sesi wawancara kita sudah selesai, dan semoga ilmu yang Ibu ajarkan bisa bermanfaat kepada
anak-anak, kepada kita Amin. semua, Amin. dan menjadi amal ibadah ibu. Baik, sekian sesi wawancara kita. Semoga sesi wawancara ini bermanfaat kepada untuk kita semua, terutama untuk para calon guru SD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.